Okay, good morning. Meet me again, Andri Hasan in Easy English in a few minutes. Selamat pagi, ketemu saya lagi, Andri Hasan, dalam program belajar bahasa Inggris yang mudah hanya dalam beberapa menit saja. Dan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang personal pronouns ya, bagian kedua. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang I, he, dan she ya. I, saya, he, dia laki-laki, dan she, dia perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas we, ya, kemudian they, kemudian you, ya, you itu kamu atau kalian, dan it, ya, it itu ini, ya, biasanya untuk binatang, benda, atau tempat. Oke, kita lanjutkan. We itu kami atau kita, dan ini berlaku sebagai subjek. Jika berubah menjadi objek atau yang dikenai pekerjaan atau yang dikenai action, itu disebut us atau berubah menjadi us. Artinya sama tetap, kita atau kami. Kita lihat contohnya ya biar mudah ya. Mudah mengaplikasikannya dalam sebuah kalimat, maksud saya begitu. Contoh, we prepare breakfast every morning. Kita atau kami prepare. Prepare itu menyediakan atau menyiapkan breakfast every morning. Sarapan setiap pagi. Jadi verbnya adalah prepare ya, verbnya ya, kata kerjanya. Nah, yang melakukan persiapan atau penyediaan tadi atau persiapan tadi ya adalah kita atau kami sebagai subjek ya. Objeknya adalah breakfast ya, sarapan. Jadi kita menyiapkan sarapan every morning, setiap pagi. Nah, every morning ini yang disebut dengan komplement ya. Kalau di sini bisa dibilang adverb of time atau kata keterangan waktu atau cukup dengan komplement, kata tambahan ya, kata keterangan. Sekarang lihat contoh sebagai objek us ya. They meet us last night. Ya, di sini us adalah kita atau kami tapi sebagai objek. Ini artinya mereka ya meet menemui us kami atau kita last night tadi malam. Ya, sorry ini harusnya bukan meet tapi met. They met us last night. Mereka menjumpai kita atau menemui kita tadi malam. Kenapa kok met bukan meet? Nanti kita jelaskan di bagian past tense. Ya, sekarang belum dijelasin dulu. Kita sekarang lagi belajar we dan us ya. Jadi kalau jadi subjek kita itu adalah we. Kalau menjadi objek kita itu adalah us ya. Diingat-ingat ya. Kemudian untuk kata they atau subjek they, mereka ya, atau ini namanya apa? Pronoun they ya. Mereka sebagai subjek itu contohnya adalah they meet us. Diperbaiki lagi nih kalimatnya. They met us last night. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah atau yang disoroti adalah they, mereka. Jadi sebagai subjek, merekanya itu adalah they. They met us last night. Mereka menemui kita tadi malam. Kalau dia menjadi objek, berubah menjadi them. Contohnya adalah we, nah, ini juga sama harus dibetulkan. We met them last night. Kami menjumpai menjumpai mereka tadi malam. Ya, di sini them ya, bukan they lagi tapi berubah menjadi them. Ya, semoga paham ya. Kemudian you. You itu adalah kamu atau kalian. Ya, bisa kamu atau bisa kalian. You itu kalau sebagai subjek ya you gitu ya. Makanya kalimatnya menjadi you play soccer very well. Ya, kamu atau kalian bermain sepak bola dengan sangat baik. Nah, itu sebagai subjek. Nah, kalau berubah menjadi objek, dia tidak berubah bentuknya, tetap you gitu ya. Untuk you khusus jadi objek pun tetap you ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Ya. I will call you later. Saya akan menelponmu atau memanggilmu nanti ya, atau kalian di sini ya. I will call you. Saya akan memanggil kalian atau menelepon kalian nanti gitu ya. Jadi you ini nggak berubah. Nah, sama halnya dengan you, it juga sama tidak berubah. It ini adalah artinya ini gitu ya. Ini bisa juga nanti ada itu dengan that. Jadi bisa juga dengan that. Saya kasih garis miring ya, that. Kalau that itu tetap that juga ya. It tetap it, that tetap that gitu ya. Jadi sebagai subjek dia tetap it ya. Contoh, the dog is mad. The dog is mad. Anjing itu marah ya, sorry. Mana tadi? The dog is mad. Anjing itu marah ya.
It, ya, si anjing tadi itu diganti dengan it. It will bite you. Dia akan menggigitmu, gitu ya. Dia akan menggigitmu. Nah, seperti itu. Dia sebagai anjing ini sebagai subjek yang akan menggigit, gitu ya. Nah, kemudian kalau jadi objek di sini contohnya ya. It's a rare animal. Nah, it di sini tetap objek, masih objek. It's a rare animal, but you can find it. Nah, it yang di belakang inilah yang jadi objek. Contoh objek itu di sini. Ya, jadi ini adalah binatang yang langka, tetapi ya, you can find it. Kamu atau kalian bisa menemukannya ya, find it, menemukannya in the zoo, di kebun binatang. Jadi it ini di sini sebagai objek saat dia ditemukan atau didapati gitu ya. Jadi gitu ya. Bisa juga diganti dengan that ya. Misalnya that dog is mad, that will bite you. That's a rare animal, but you can find that in the zoo gitu ya. Jadi seperti itu pembahasan kali ini, personal pronouns bagian 2. Semoga bisa dipahami dan diulang-ulang aja nonton videonya biar mudah paham, dan juga bisa ditanyakan nanti dalam free English course kita ya, yang akan diselenggarakan biasanya di malam-malam tertentu. Nanti akan diinformasikan schedule-nya. Oke, it's already 6 minutes, more than 6 minutes ya. Ini udah lebih dari 6 menit. I think that's all for this morning. See you later.